أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari yang penuh dengan nikmat ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Dan tema kita pada kesempatan kali ini, Masya Allah ya, kita akan membahas tentang sisihkan harta melalui zakat. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Al-Ustadz Syam, ada Al-Ustadz Taufik Rahman, ada Ustadz Solmed, dan ada Ustadz Nur Fadilah. Masya Allah. Dan terima kasih tadi untuk qori'ah kita sudah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran dan mudah-mudahan menjadi barokah buat kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang ada orang yang sangat menggampangkan mengenai zakat. Nah, untuk itu mari sama-sama yuk kita ketemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Taufik Rahman. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat guru ya? Alhamdulillah. Nah, kadang-kadang ada macam-macam nih guru nih. Ada orang yang nggak gampangin zakat, ada orang yang seakan-akan nggak mau tahu ilmunya zakat, ada kadang-kadang kayaknya udah bayar deh dari sedekah. Nah, kadang-kadang bingung tuh mengenai zakat sama sedekah. Nah, guru mohon ilmunya, bersihkan hartamu dengan zakat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia Ramadan dimanapun Anda berada, mengayun sampan ke Filipina, anak bayi pakai gurita. Pemirsa boleh di mana-mana asalkan hati kita tetap saling cinta. Masya Allah. Ada tetamu bawain coklat, bersihkan harta kamu dengan berzakat. Masya Allah. Lu nama ya makan paya. Iya. Iya. Iya, kostum kita sama-sama merah, kostum merah tapi berkacamata. Tidak ada marah di antara kita. Hai, sedap. Ini kapan ceramahnya? Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Tadi Ananda Rifat telah membacakan surat ke-9, juz ke-10, juz ke-11, ayat ke-103. Di mana surat At-Taubah ayat 103 itu memerintahkan buat orang-orang yang sudah di mana hartanya sampai haul dan nisabnya untuk mengeluarkan zakat. Bersihkan hartamu dengan berzakat. Yuk kita lihat ayatnya. Khuz min amwalihim. Ini diawali dengan kata kerja yang berbentuk perintah karena fi'il amr. Ambil oleh kamu ya Rasulullah min amwalihim, dari harta mereka yang sudah sampai haul dan nisabnya, sodakotan, untuk keluar zakatnya. Tutahhiruhum biha, yang dengan zakat yang dikeluarkan bisa membersihkan mereka, wa tuzakihim biha, dan mensucikan dengan hartanya tersebut, wa shalli alaihim, dan doakanlah buat mereka, inna sholataka sakanul lahum, sungguh doa-doa kamu buat mereka yang telah mengeluarkan zakatnya akan menenangkan hati mereka. Wallahu, dan Allah sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui.
Jadi yang bisa kita ambil daripada surat At-Taubah ayat 103 ini dengan tema kita bersihkan hartamu dengan zakat. Di situ Allah menyebutkan setelah kamu keluarkan zakatnya, zakat berfungsi tutahhiruhum biha. Membersihkan buat mereka. Para ulama-ulama tafsir memaknai jadi membersihkan diri mereka dengan dua sifat. Satu, membersihkan sifat kikir, medit, koret, buntut gasiran, tengkok dalam, ada kerupuk kulit di dalam bis, pelit habis. Pelit habis. Ya, Ya Allah. jadi bahasanya ini kalau dibahasakan pantunnya gitu. Jadi naudzubillah, ada kerang, ada kerupuk kulit, Ada kerang, ada kerupuk. ya, ada serikaya dari wak empit. Cakep. Orang kalau pelit biar kaya hidupnya sempit. Benar. Jadi membersihkan di hati kita daripada sifat kikir. Karena yang namanya kikir ini jangankan yang namanya manusia, sampai Nabi menyebutkan al-asakhiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan, lawan dari kikir, dekat dengan Allah. Dekat dengan hambanya, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Wal bakhil, sedangkan orang yang punya sifat kikir, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, siapa yang mau berteman sama orang pelit? Mau, Bib? Nggak mau. Nggak mau. Kemudian jauh daripada surga, ghoribu minan nar, dekat dengan neraka. Itu yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Juga tutahhiruhum biha, dengan zakat yang kita keluarkan membersihkan juga apa? Hubbud dunya. Ya. Terlalu cinta dengan dunia. Ya. Nah makanya di surat At-Taubah ayat 103 ini Allah memerintahkan untuk keluarkan zakatmu. Lagi zakat ini dibersihkan, mohon maaf, untuk membersihkan tujuannya sekarang secara analogi. Kita makan normalnya sehari 3 kali. Tadi sahur nggak pada? Sahur. Oh ya, Allah, Ya. seger Ini banget. dari wajah begini kelihatan sahurnya nggak kelar 2 piring ini. Ya, Masya Allah habis tarawih pembukaan. Jam 1 sahur lagi. Ntar terakhir tuh jam 4 setengah, ya, 3 kali. Ngaku aja deh. Ya, singkat kata hadirin rahimakumullah, lantas pemasukan ada, cuman enggak keluar-keluar, Bib. Aduh. Mohon maaf ya. Kira-kira yang berkumpul di badan kita sehari makan 3 kali, hari kedua makan berarti 6 kali, hari ketiga jadi 9 kali, tapi enggak ada pengeluaran. Kira-kira yang di dalam perut jadi sehat, jadi penyakit. Nah, naudzubillah min dzalik. Itu anggota tubuh kita, termasuk harta yang kita punya. Nah makanya Allah mengancam buat mereka yang pelit keluar zakat, bukan kata saya. Rifa tadi suaranya enak banget loh. Ya, kita bacakan lagi, Bib ya. Boleh. Boleh dicoba sama Abi ya. Abi mau coba sambung ayat. Ini perihal tentang ancaman juga mereka yang pelit buat keluar zakat. Masih di surat yang sama kok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Masya Allah. Enaknya atau dites ya, Bib ya. Ini kan At-Taubah. Habib ntar Al-Ikhlas. Iya, ya. Gampangkan aja. Iya. Ya. Nah terakhir ntar Al-Kahfi jam pura-pura buang muka guru. Ya, terima kasih nak ya. Masya Allah. Nah yang kedua, ikhwafillah rahimakumullah. Jadi bersihkan harta kamu dengan berzakat. Karena di surat yang tadi Rifa bacakan, surat
ke-9, juz ke-10 ayat ke-34 dan 35. Walladzina, dan orang-orang yang nizuna dzahabah, yang menyimpan emasnya, wal fiddata, juga peraknya. Wala yunfikuna fi sabilillah, dia pelit buat keluarkan zakatnya. Maka kata Quran di ayat ke-35, ingatlah nanti pada hari itu harta-hartanya dilebur dulu ke dalam neraka jahanam. Setelah direbul dalam neraka jahanam, kemudian fatuk wabiha, itu dengan hartanya dijadikan triskaan. Allahu Akbar. Kemudian triskaan itu gimana? Lantas ditriska jibahuhum, dahi, ya, lambung, punggung. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah kata Allah yang di dunia kamu bakhil untuk keluar zakat, rasakan dengan kamu tidak mengeluarkan zakatnya. Allah. Ada cerita tahun 98, ini cerita nyata. Seorang ibu curhat ke saya. Ustaz, rumah saya kegarongan. Karena siang-siang, bukan malam. Terus yang hilang apa, Bu? Perhiasan saya yang saya kumpulkan dari semenjak menikah sampai sekarang adanya. Udah berapa lama nikahnya, Bu? Kurang lebih sudah 18 tahun, Ustaz. Ya Allah. Terus berapa gram yang habis? Semua hampir ada 750 gram. Idih. 750 gram. Ya, Ustaz, nangis dia sedih gini. Saya tanya, ini ibu 750 gram yang sudah menikah sampai 18 tahun, kira-kira tiap tahunnya keluar zakat apa enggak? Enggak, Ustaz. Saya kumpulkan terus dari semenjak saya menikah sampai sekarang adanya. Bu, Allah memerintahkan, tadi ayat itu sudah kita bahas, Nabi pun mengajarkan di mana harta, ini keluar daripada zakat fitrah ya, zakat yang sifatnya zakat harta, itu setiap tahun ketika sudah sampai syarat dan nisab ukurannya wajib keluar zakat. Terus gimana? Habis semuanya, Ustaz. Allah. Saya bilang inilah kalau Allah sudah mempunyai kehendak, mana ada maling di saat mau ngambil pakai kalkulator. Ya Allah. Ada apa enggak kira-kira? Ada. Maaf ya Bu, karena ibu udah 18 tahun enggak keluar zakat. Jadi kalau setahunnya 2,5% kali 18 maka saya ambil. Begitu? Enggak, diambil semuanya, ludes, habis, nangis, pahala enggak ada. Allah. Nah ikhwa fillah rahimakumullah, ini contoh di lapangan yang bukan ngada-ngada buat mereka yang pelit buat keluar zakat. Nah ini untuk zakat malnya. Untuk kondisi yang saat ini kita sudah memasuki di penghujung Ramadan, juga jangan sampai diabaikan. Ada juga untuk zakat fitrahnya. Karena kata baginda Rasulullah SAW, zakatul fitri fardun. Zakat fitrah adalah wajib ala kulli muslimin, untuk setiap orang Islam. Zakarin, laki-laki, perempuan, khurin, merdeka, atau mungkin juga disebutkan wa'abdin, hamba sahaya, maka wajib untuk keluar zakat dengan hitungan 1 sok, berarti 4 mud untuk mengeluarkan zakat fitrahnya, menyempurnakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah ikhwah fillah rahimakumullah, ketika zakat kita keluarkan bukan hanya harta yang jadi bersih, juga penggugur dosa. Masya Allah. Jadi membersihkan harta, membersihkan sifat kita dari penyakit-penyakit hati, menggugurkan dosa, dan yang utama penolak bala, musibah. Cerita singkat, Bib. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari lewat kitab Irsyadul Ibadnya. Jadi di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam, kebiasaan Bani Israel untuk mencuci pakaian di aliran sungai. Tapi ada salah satu hamba Allah, umat daripada Nabi Isa, yang mencucinya selalu pada bagian atas. Akhirnya yang di bawah komplain kena bagian busa-busanya. Esok hari ditegurlah oleh Nabi Allah Isa supaya sama-sama nyuci di bawah saja. Ternyata dia tetap ngeyel, nyuci tetap di atas juga. Yang di bawah ini komplain lagi, demon lah kepada Nabi Allah Isa untuk diberikan ultimatum kepada orang ini. Akhirnya diberikan peringatan, sekiranya besok kamu mencuci lagi di atas, maka saat itu ajal kamu akan sampai. Yang ngomong Nabi Allah Isa, mustahil Nabi berbuat bohong. Percaya semuanya. Ternyata keesokan harinya dasar ngeyel, enggak mencuci sama-sama di atas lagi. Begitu kelar nyuci pulang dengan sambil meledek kepada masyarakat di bawah, sehat.
gagah, kuat. Akhirnya yang di bawah lantas demonstrasi kepada Nabi Allah Isa. Nabi kok bohong, katanya kalau dia mencuci lagi di atas akan kena musibah di mana meninggal dunia. Kata Nabi Allah Isa, tolong tenang, panggil dulu orang itu. Dipanggil di hadapan para jamaahnya, ditanya, wahai ibu, kamu punya amalan apa? Kata Nabi Allah Isa. Enggak, aku gak punya amalan apa-apa. Ini padahal bukan zakat loh. Tapi yang namanya zakat, sedekah sebagai tolak bala, apa jawabannya? Hari ini kamu mengalami apa? Oh, kalau masalah mengalami ada kejadian yang beda hari ini memang. Apa itu? Aku di mana-mana mencuci selalu membawa 3 potong roti. Biasa sebelum nyuci aku makan sepotong. Pertengahan aku istirahat aku makan sepotong. Di akhir sebelum pulang aku makan lagi sepotong. Nah saat hari ini aku akan mencuci, sudah ada orang yang sedang merangkak-rangkak kelaparan. Roti yang biasa aku makan, aku berikan kepada dia. Begitu dia sehat, kuat, dia ngomong, Bu, masih ada lagi enggak 2 potong lagi? Karena ada 2 temanku yang sudah enggak mampu merangkak-rangkak ke sini. Nah jatah yang bisa aku makan, aku berikanlah keduanya buat temannya. Nabi Allah Isa baru manggut-manggutan tahu. Apa kata Nabi Isa? Coba kamu buka kotak cucian kamu. Begitu dibuka ikhwafillah, apa yang terjadi? Di dalamnya ada ular besar sedang menganga, terganjal dengan 3 potong roti. Nah ikhwafillah, pantas kalau Nabi memesankan, hasinu amwalakum bizakat. Bentengi harta kamu dengan zakat. Dau mardokum bisodako, dan obati penyakit-penyakit kamu, baik zahir maupun penyakit batin, dengan bersedekah. Nah ini sekedar mengingatkan, karena bahasa pantun saya sederhana. Jadi walaupun sepat gabus lele, cepat bagus nggak bertele-tele, makan lesian sampai ke Sukabumi, mudah-mudahan bisa dipahami. Bahasa sederhana, naik sedan menebus obat, atau bahasanya naik sedan lihat barongsai, arah Pondok Kelapa yang sudah dekat. Ramadan udah mau selesai, jangan pelit untuk keluar zakat. Masya Allah, terima kasih guruku. Ya Allah ya kirim ya. Tuh ya, jangan ngeremehin masalah zakat. Dan buat pemirsa di rumah yang punya pertanyaan, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat Instagram kita @cahayahati_news ya. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita Nur Fadilah, Ustadz Nur Fadilah, dengan subtema kita, sudah tepat sasaran zakat kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.